pakai emas. Pertanyaan saya, saudara, di sorgamu itu nanti ada jambannya enggak, saudara? Ada septic tanknya enggak? Nah, mampus kau. Surga ada toilet. Nah, kan jawabannya susah kan? Si pendeta tadi ngomong ada. Tapi sebenarnya kalau saya tanya sama ada orang waras di surga ada toilet nggak, saudara? Ada jamban nggak, saudara? Ya kan? Terus yang nanti yang bersihin jamban siapa, saudara? Siapa yang mau nyedotin toilet di jamban, saudara? Ya, siapa yang mau nyedotin toilet di jamban? Gilbert, saudara. Karena dia malu mengakui Yesus, dia mendapat kedudukan yang paling rendah, kan, saudara? Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh pengharapan, jangan lupa berbuat baik dan selalu dalam kerendahan hati, saudara. Mau belajar, ingat ya, rendah hati itu artinya mau belajar, bisa diajar, ya. Itu namanya rendah hati, lembut hatinya, rendah hatinya itu maksudnya mau belajar. Ingat-ingat ya, bukan monggo mas, iya mas, bukannya begitu-begitu tuh, itu tuh Jawa itu, saudara ya, bukan rendah hati itu Jawa. Ya, kalau begitu nanti orang Batak nggak ada yang masuk surga, saudara, karena nggak rendah hati kan, kalau definisinya mangga mas. Itu Jawa, saudara, bukan rendah hati, bukan lembut hati itu namanya, melenyet. Nah, itu yang benar itu ya, nanti orang Batak kasihan nggak ada yang surga, saudara ya. Ingat-ingat ya, ini sudah pernah kita belajar ya, pun pagi, terus pun pagi, saudara. Hari ini kita mau belajar harta berharga. Kalau Anda lihat di dalam kitab Wahyu itu nanti ada jalannya itu penuh dengan emas, gitu ya, saudara ya. Ada permata-permata di situ, saudara ya. Terus banyak pendeta-pendeta ngigau, saudara ya. Dia mengira di sorga itu nanti kita punya rumah, nanti rumahnya ada bathtubnya pakai emas. Pertanyaan saya, saudara, di sorgamu itu nanti ada jambannya enggak, saudara? Ada septic tanknya enggak? Nah, mampus kau. Iya kan, saya kan pernah cerita kan, dulu saya kerja di sebuah panti, ya, panti anak-anak yang handicap, ya, di situ anak cacat ya, anak yang apa bisu, ada yang tangannya cengkrong, ada yang opak kepalanya udah dibuka ya, saudara ya, ada yang Down syndrome, ada yang waduh sing aneh-aneh, saudara ya, dan rata-rata mereka itu nggak bisa buang air besar atau buang air kecil, banyak ya, udah saking parahnya, sehingga mereka pakai kateter. Buang air besarnya dipakai selang, buang air kecilnya juga pakai selang. Ribet sekali, saudara ya, ribet, pokoknya ribet. Dari luar memang rapi, saudara ya, di luar kayak rapi karena kan pakai pakaian yang rapi. Tapi anak-anak ini ya, kalau gilirannya saatnya buang air besar, buang air kecil itu mumet, saudara ya. Dan Tuhan kasih mereka umur kadang-kadang sampai umur 30 sampai 40 tahun loh, saudara. Lalu merawatnya sama 40 tahun itu, bayangin, saudara. Belanda ini memang hebat ya. Belanda itu memang hebat. Kalau di Indonesia udah dimatiin, saudara ya. Siapa yang mau merawat begitu lama-lama, saudara? Di Indonesia udah dimatiin ya. Belanda mereka punya hak itu. Tapi yang saya mau cerita ya, anak ini kemudian nanya, anak ini mungkin sudah umur 30 ya, tapi kelihatan fisiknya masih umur kira 15, 16 tahun, tapi sebenarnya udah umur 30, 40-an. Dia nanya sama pendeta kolega saya, koordinatornya, apakah nanti di surga ada toilet? Nah, kan jawabannya susah kan, si pendeta ini ngomong ada. Tapi sebenarnya kalau saya tanya sama ada orang waras di surga ada toilet nggak, saudara? Ada jamban nggak, saudara? Ya kan? Terus yang nanti yang bersihin jamban siapa, saudara? Siapa yang mau nyedotin toilet di jamban, saudara? Ya, siapa yang mau nyedotin toilet di jamban? Gilbert, saudara. Karena dia malu mengakui Yesus, dia mendapat kedudukan yang paling rendah, kan, saudara? Mungkin Tuhan, mungkin si Gilbert itu yang nanti nyedotin septic tank di sorga. Kalau ada, ya, tapi kan nggak ada, saudara, masa ada? Karena kamu berpikirnya tiga dimensi bahwa surga itu nih rumahmu pakai emas, ada petupnya pakai emas, nanti ada permata berlian, oh jalannya emas berlian semua, nggak ada yang begitu, saudara. Itu adalah metafora.
Lagian kan kamu nggak perlu, terus buat apa, saudara? Kamu itu tidak ada darah dan daging lagi. Yang suka emas berlian itu ya hanya apa? Hanya darah dan daging. Ya, kamu tanya anak kecil lah, anak kecil aja nggak doyan emas berlian, saudara. Masih polos pikirannya. Begitu dia sudah ada gede dikit, baru dia ngerti tuh emas berlian. Ya kan? Anak kecil aja nggak ngerti, bayi saja nggak ngerti emas berlian. Dan di surga itu kamu akan murni hatimu. Jadi kamu suka emas berlian, buat apa emas berlian itu? Permata segala macam. Ya, saudara ya. Jadi ketika kamu ada di dalam kerajaan surga, paradise, ya, ada emas berlian di sana. Itu adalah, kalau cerita emas, berarti cerita kemurnian hati, saudara. Ingat-ingat ya, kalau kamu cerita emas, 1 Korintus 3, itu adalah cerita kemurnian segala pekerjaanmu, segala pelayananmu, segala perbuatanmu, itu murni, bukan intrik, bukan politik, bukan mau cari uang, atau buat cari nama, atau buat sesuatu pencitraan, ya. Kalau cerita emas dan perak, ya. Sebab kalau kamu nggak murni, ya berarti kamu dari kayu atau bahkan tanah liat. Kamu percaya, tapi kamu nggak murni. Ya, seperti Petrus, dia percaya tapi tidak murni, dia mengharapkan kedudukan. Seperti Yakobus dan Yohanes di saat mereka masih muda. Mereka mengharapkan kedudukan dan kehormatan di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus suatu jadi raja. Bukan raja-raja nanti, raja yang rohania, tapi waktu dia merebut kekuasaan dari Herodes, maksudnya begitu loh. Ya, itu dipikirkan begitu, waktu merebut kekuasaan dari Herodes, makar. Ya, mereka kan pengennya Yesus makar, bunuh Herodes, bunuh Pilatus, bunuh Kaisar. Lalu Yesus jadi raja. Nah, nanti dia minta Yakobus sama Yohanes jadi tangan kanan sama tangan kirinya Tuhan Yesus. Itu loh yang dimaksud. Ya. Tetapi kenyataannya kan nggak seperti itu, saudara. Ya, emas itu adalah kemurnian hatimu. Ya, kemurnian hatimu ketika kamu melayani, ketika kamu ada di sini, ya, ketika kamu duduk, ketika kamu berinteraksi kita satu sama lain, setiap hari hati kita penuh dengan kemurnian, ketulusan hati, tanpa intrik, tanpa ngakal-ngakalin, tanpa kamu harus apa cong tipe, sulip sana, intrik politik. Di komunitas kita nggak boleh, saudara ya, intrik politik ya, saudara ya. Begitu saya merasakan kamu intrik politik, saya cut langsung, saudara ya. Benar, saya tabrak, saudara. Nggak boleh. Karena kita jelas, clear. Maumu apa, tujuanmu apa, kita punya seperti ini, yang ada ini. Udah selesai. Begitu kamu mau ngakal-ngakali yang cut langsung. Ya, termasuk semua. Ya, nggak yang pengurusnya, nggak yang ini. Pokoknya begitu udah muter-muter, jelimet-jelimet, cut. Jangan jelimet, kita ini orang-orang sederhana. Ya, saudara ya. Karena kalau nanti intrik dibiarkan, akibatnya akan terjadi perpecahan di antara kita, berantem. Ya, jadi jangan berintrik, jangan berpolitik. Tapi kadang-kadang saya nggak menyadarinya ya, karena terlalu halus intriknya. Tuhan lebih keras, saudara. Lebih keras, saudara ya. Semua pekerjaan kita akan diuji seperti emas. Ya, ingat-ingat ya. Nah, apa itu permata berlian, batu-batu permata segala macam? Ya, barang berharga. Itulah karakter kita, saudara. Itulah buah roh. Tadi kita mau baca Galatia 5 sebetulnya ya. Itulah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Ya, itulah buah roh dalam hidup kita. Itulah perhiasan kita. Ya, karakter kita. Jadi kalau kamu punya kasih yang melimpah, kamu punya apa namanya, punya kesabaran, punya kelemah lembutan, kamu punya penguasaan, di kesetiaan, itulah emas, itulah permata berlian, sopas segala macam itu ya. Oh, nanti ada masing-masing ya, ada ini ya, ada simbolnya masing-masing, tapi kita nggak cukup waktu dan buka-buka ayat kebanyakan. Ya, termasuk ketika para imam menggunakan lempengan di dadanya, ada berbagai macam permata, saudara ya. Itu adalah mencerminkan karakter, ya, mencerminkan karakter setiap orang, ya. Jadi ketika Anda percaya kepada Yesus, Tuhan pasti akan proses setiap hidup kita menjadi sebuah bejana dulu, ya, sebuah bejana tanah liat, vessel tadi bilang ya, vessel.
vessel untuk yang precious things, sama precious yang ignoble, yang tidak berharga. Untuk yang noble, yang precious dan ignoble, yang tidak berharga. Ya, tempat air lah, gitulah misalnya ya tempat kotoran itu. Yang satu untuk barang berharga. Ya, kalau kamu adalah bejana yang mau dibentuk, bejana yang indah itu bikinnya nggak sekali jadi, saudara. Tapi bolak-balik terus sampai tidak ada retaknya, sampai bentuknya bagus sesuai dengan keinginan tukang bejananya. Ya, biasanya tentu ya di bolak-balik ya, dicek di apa segala macam terus ya dibentuk. Dan kalau Anda baca dalam Roma 9 juga nggak ada bejana atau tanah liat protes sama tukang bejananya, penjunannya, nggak ada. Pertama yang dibentuk Anda adalah bejana, wadahnya dulu, saudara. Wadah untuk barang-barang berharga itu. Jiwa kita itu, saudara. Dihajar jiwa kita. Karena jiwa kita tadinya pemberontak. Ketika kita lahir baru, kita masih pemberontak. Ya kan? Anda lahir baru apa langsung terus baik, saudara? Ya, enggak, saudara ya. Enggak ada. Ya, jadi kita punya seorang yang baru lahir baru namanya Peter, saudara ya. Nah, Peter ini orangnya sangat jujur, saudara ya. iPad, handphone, apa kamu taruh situ nggak bakal hilang, saudara. Jadi kalau kita pergi, Peter kamu tunggu di sini ya. Kita pergi, nggak ada yang hilang, satupun. Dia tidak akan ambil uang dari dompetmu. Dia tidak akan ambil, enggak, saudara. Masalahnya, kalau kamu dikasih uang sama dia, Peter, beli oli bolen ya, beli oli bolen itu kayak bolang-baling gitu loh, saudara. Mesti dia nggak balik. Oli bolennya nggak ada cuntrungnya, makanannya, duitnya juga nggak balik, saudara. Mesti. Duit 10 euro kalau ngeletak, 10 euro itu kan cuma 100, 200 ribu. 100, ya, kalau sini uang kecil 10 euro itu ya. Begitu dia ngeletak, pasti hilang sama dia. Pasti hilang. Entah kenapa dia bisa kerasukan kalau ngeliat uang. Tapi kamu taruh iPhone yang harganya ratusan euro, nggak bakal hilang, saudara. Kamu taruh barang apa saja, taruh di situ nggak bakal hilang. Bahkan kalau kamu ada handphone ketinggalan di dalam ruang pertemuan, sama dia taruh dikasih ke kita. Ini siapa nih ketinggalan nih? Ceroboh sekali, dimarahin, dia marah-marah. Nanti kalau hilang di sini kan banyak kriminal, kita nampungin orang kriminal, dia marah-marah kan. Aneh ya, saudara ya. Begitu ngeliat uang ya 10 euro, matanya langsung hijau, langsung kayak kalap, saudara ya. Terus nanti bisa nggak ke gereja, ngilang, saudara ya. Ngilang, nanti datangnya baru minggu depannya. Saya sering kali khawatir ya, karena takut mati karena udah tua. Tapi orang ini makin lama makin mengerti. Tadinya semua dia ngamuk ya, namanya orang udah tua, begitu nyantik-nyantik, dimarahin semua orang. Lama-lama setelah 6 bulan ikut kita, saudara ya, makin lembut. Tiap hari dia datang, dia bikinkan kopi buat kita semua, saudara. Ini bule satunya, tiap hari datang dia bikinkan kopi buat kita semua. Asalnya karena dia pengen kopi. Karena dia pengen kopi, nah alasannya buat kita semua, tapi dia pengen kopi gitu ya, saudara ya. Tetapi lama-lama menjadi kebiasaan dia. Sebelum datang selalu bikinkan kopi buat kita. Orang Kuraso yang hitam-hitam itu pun bikinkan kopi sama dia. Jadi bukan cuma saya, kalau cuma saya kan mungkin karena saya mentornya dia kan. Tapi orang-orang Kuraso yang kulit hitam itu pun bikinkan sampai kita semua jadi suka sama dia. Yang suka sama Peter, entah yang orang Kuraso, entah orang bulenya, entah kita suka. Karena orang ini dia punya karunia melayani memang ya. Dia punya karunia melayani dan dia titen. Itu ya, saudara ya. Nah, itu karakter dirubah pelan-pelan, tidak bisa langsung baik, saudara. Kamu lahir baru pertama kali mengenal Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, nggak ada cuntrung, perang, berubah, nggak ada begitu, bohong, saudara. Ya, emang siapa itu yang berubah, apa? Megaloman, berubah begitu ya, saudara. Power Rangers itu ya, berubah ya, nggak ada begitu, nggak ada cerita begitu. Ya, tapi sebuah proses penjunan, ya, sebuah proses menjadi bejana, dan itu sakitnya minta ampun. Kamu jangan ngarep jadi barang berharga tidak berharga dulu, saudara. Kamu masih dalam tahap penjunan ini. Sebentar, ini jam berapa nih? Aduh, kelebihan ini. Sebentar ya.
Intinya saudara, kamu dalam tahap penjunan. Kamu harus, dan terus aku lenyet di apa itu ya. Setelah itu jadi, kalau kalau kamu nolak terus, kamu nanti dijadikan jamban nanti saudara. Kamu dijadikan tempat untuk hal yang tidak berharga. Seumur hidupmu kamu selalu jadi yang tidak berharga. Ya, tidak berharga dalam apa? Ya dalam nasibmu, dalam segala. Ya kamu jadi kamu tidak bisa menyimpan barang-barang berharga. Ya kan? Apa itu barang-barang berharga? Barang-barang berharga itu adalah buah roh dalam hidupmu. Makanya karena bejanamu, casingmu, ya, atau namanya kenosismu itu, wah, bahasa kerennya Papa Gereja kan kenosis gitu. Kenosismu, kenosis yang retak-retak, saudara. Lah, bagaimana mau dikasih barang-barang berharga di dalamnya? Oh, kamu diproses nggak mau kok. Tuhan percayakan kasih sukacita dan serta kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, kesetiaan. Itu apabila bejanamu siap. Bahkan bukan cuma itu saja, karunia-karunia yang lain pun kamu akan diberikan di situ. Karunia iman, karunia ya kan, akan diberikan di dalam bejana yang berarti ketika kamu mau diproses. Kalau kamu nggak mau, ya udah kamu yang nggak berharga aja. Kamu cuma jadi lengkap penderita saja di dalam pembangunan bait suci ini, dalam rumah Tuhan ini. Lah kamu mau apa? Casingnya saja kamu belum siap, bejananya aja kamu udah siap. Kamu jangan ngarep barang-barang berharga yang emas perak dulu, saudara. Ya kamu dikasih barang-barang yang kurang berharga itu, yang dari kayu, dari tanah. Yang akhirnya kamu ketemu balak-balik ketemu orang-orang yang gak jelas. Ya nanti kamu akan dikelilingi dengan orang-orang yang seperti dengan kamu gitu ya. Karena kamu kelasnya tanah tanah liat kayu, jerami, kamu akan ketemu sama mereka. Tapi kalau kamu kelasnya emas, kamu akan ketemu dengan emas permata. Ya entah begitu ya, saudara ya. Maka emas permata ini, seperti Paus Francis ya, seperti Mother Teresa, dia turun ke selokan supaya menyinari di sana ke tempat-tempat yang tidak berharga itu ya, menjadi contoh, menjadi teladan ya. Anda mau menjadi bejana tanah liat yang bagus atau yang asal-asalan? Anda mau diisi dengan barang berharga atau barang-barang yang tidak berharga? Anda mau dikelilingi dengan orang-orang yang berharga atau orang-orang yang pecundang? Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Pastor atas firman yang sungguh luar biasa memberkati kami. Iya, Bapak